Hapus semua akun kamu sekarang, hapus semuanya. Kamu tahu nggak, kantor ayah baru digeledah gara-gara video kamu. Aku nggak tahu bakal begini, ayah. Aku cuma mau flexing di depan teman-teman kampus aku. Aku nggak tahu kalau video jet pribadi itu bakalan viral. Ibu udah bilang ribuan kali, Cindy, tahan diri kamu, jangan pamer harta. Sekarang nasib keluarga kita gimana? Ayo, kamu bisa dipenjara. Selamat siang, maaf mengganggu Pak. Pagi Pak RT, rajin amat jam segini udah keliling komplek. Pagi Pak Tono, biasalah olahraga pagi, mau berangkat ke kantor Pak. Iya Pak, ada beberapa berkas kementerian yang harus diselesaikan biar nggak kena macet juga di jalan. Bu Mariam, pagi-pagi udah bikin kue aja, baunya harum banget lagi sampai ke rumah saya. Bu Siska, ini cuma kue sederhana kok Bu. Mari dicicipi, mumpung masih anget ini. Saya selalu kagum sama keluarga Pak Tono, padahal pejabat di kementerian, tapi tetap hidup sederhana ya. Mobilnya aja masih setia sama yang lama. Oh, Pak RT bisa aja, yang penting fungsinya Pak, bukan mewahnya. Betul, Bu Mariam sama Pak Tono memang panutan. Kami cuma berusaha hidup cukup dan bersyukur Bu Siska. Apalagi sekarang Cindy mulai masuk kuliah, jadi harus makin bijak atur keuangannya. Semoga sukses terus karirnya ya Pak Tono. Jarang loh ada pejabat yang tetap membumi seperti kamu. Terima kasih Pak RT, Bu Siska, doain aja semuanya lancar. Saya jalan duluan ya. Hati-hati di jalan ya Ayah. Bu Mariam beruntung ya punya suami seperti Pak Tono. Sudah jabatannya tinggi di kementerian, penyayang keluarga, gak pernah sombong lagi sama tetangga. Betul Pak RT, zaman sekarang susah cari pejabat yang mau pakai mobil tua begini. Anak muda sekarang aja kalau orang tuanya pejabat pasti langsung pamer mobil di medsos. Bu Siska bisa aja. Justru itu yang selalu saya sama Pak Tono tekankan ke Cindy. Jangan sampai dia terpengaruh gaya hidup mewah. Cindy kan anaknya baik dan penurut Bu Mariam, pasti dia ngerti kok perjuangan orang tuanya dari bawah. Ngomong-ngomong, Cindy kuliah di mana sekarang? Di kampus swasta dekat pusat kota Bu Siska. Hari ini hari pertamanya masuk kuliah, makanya saya agak cemas sama lingkungan pergaulannya nanti di sana. Oh, anak zaman sekarang memang pergaulannya cepet banget berubah Bu. Tapi saya yakin Cindy pasti bisa jaga diri dan tetap rendah hati seperti orang tuanya. Amin Pak RT. Semoga aja Cindy nggak tergiur sama gaya hidup teman-temannya yang serba mewah nanti di kampus. Cindy, kamu seriusan bawa tas ini ke kampus? Polos banget, mirip tas hadiah dari toko sembako. Hah? Masa sih? Kata ibuku yang penting muat laptop sama buku aja, Jani. Pemikiran zaman purba itu mah. Hari gini mana ada yang lihat fungsinya. Iya Cindy, baju kamu juga simpel banget. Padahal kan kamu itu anak pejabat, gaya kamu kebanting dong sama kita. Nih lihat, sekali aku upload foto tas mewah ini, ribuan orang langsung suka dan puji aku. Kamu nggak mau populer kayak aku apa? Banyak banget yang komen. Jujur, aku pengen banget sih dipuji kayak kamu. Tapi ayahku selalu menyuruh aku buat hidup sederhana. Hahaha, sederhana itu cuma buat orang yang nggak punya uang, Cindy. Ayah kamu kan punya jabatan, pasti uangnya numpuk. Bener, kalau kamu cuma gaya begini terus, siap-siap aja kamu disangka anak magang, bukan anak pejabat. Iya, bikin malu geng kita aja kalau postingan kamu isinya cuma foto makanan kantin murah. Ubah gaya hidup kamu sekarang, Cindy. Oke, kalian tenang aja. Aku bakal buktiin ke kalian kalau aku bisa lebih mewah dari siapapun di kampus ini. Haha, nah gitu dong. Itu baru teman aku. Langkah pertama, besok kita belanja baju mewah di pusat kota. Pas banget, biar mobil baruku ada gunanya buat antar calon ratu flexing baru kita ini ke butik mewah. Bener banget, aku bantu pilihin kamu foto aja buat postingan pertama kamu di Instagram. Soalnya besok aku nggak bisa ikut. Tapi aku harus telepon asisten ayah aku dulu buat minta kirimin uangnya.
Tenang, ayahmu kan baru aja menang proyek besar. Minta beberapa puluh juta pun pasti langsung dikirim. Bener juga sih, uang ayah aku kan gak bakal ada habisnya. Ini ucapan terima kasih dari aku Pak Tono. Proyek penggadaian kementerian kemarin akhirnya jatuh ke tangan perusahaan aku. Kamu memang paling tahu cara menyenangkan hati aku, bukan nih? Ambil tindakan aman aja, Pak. Nanti malam langsung aku alirkan uang ini ke rekening-rekening cangkang yang udah kita siapin. Tenang aja Susi, ini kan ada tambahan cek untuk bonus kamu dan tim. Semua jalur transaksi ini udah aku bikin rapi dan bersih. Posisi aku di kementerian makin kuat, jadi nggak ada yang berani usik proyek-proyek kita ke depannya. Siap, Pak Tono. Semakin banyak proyek bodong yang kita loloskan, makin deras aliran dana yang masuk ke kantong kita. Oh, betul. Mari kita rayakan kemenangan ini Pak Tono. Hidup sukses dan kaya raya. Uang haram ini nggak akan pernah ada habisnya. Anak aku juga bebas mau beli apa aja sekarang. Kalau begitu, aku pamit urus pengiriman uangnya dulu ya, Pak. Kebetulan besok Cindy minta uang belanja untuk ke butik mewah. Halo semuanya, lihat dong temen aku Cindy, cantik banget kan pakai gaun mahal ini. Ambil gaun ini, tas itu, sama sepatu di rak atas ya Mbak. Semuanya masukin ke kantong belanjaan aku. Baik Mbak Cindy, semuanya total 400 juta rupiah. Mau dibayar pakai apa? Bayar langsung pakai ini Mbak, jangan ragu, saldo aku nggak bakalan habis. Mas Cindy, mobil sport pesanan Mbah seharga 5 miliar siap dikirim ke rumah hari ini. Gila, 5 miliar dibayar tunai. Penonton kita langsung tembus 50.000 Cindy. Lucu ya kalian bilang aku pamer, uang ayah aku itu nggak bakalan habis. Kamu bener-bener jadi ratu flexing hari ini Cindy. Semua orang di internet jadi heboh. Biarin aja mereka kepanasan. Sekarang yuk kita pulang. Aku nggak sabar mau mamerin barang-barang ini di depan ibu sama ayah aku. Cindy, kamu ini bener-bener gak ada kapoknya ya. Kenapa kamu posting tas mewah sama mobil baru? Ibu ini kenapa sih malah marah-marah? Aku cuma pamer dikit kok. Lagian teman-teman kampus aku juga pada suka. Suka kamu bilang. Tetangga kita sampai kirim pesan ke ibu, nanyain dari mana uang kita beli barang-barang miliaran begitu. Kamu mau bikin posisi ayah bahaya. Maaf Bu, permisi, saya ke belakang dulu. Udah Bu, jangan bikin suasana jadi panas. Orang-orang di luar sana udah mulai curiga sama kekayaan kita, Pak. Nanti kalau ada yang lapor ke pihak berwajib gimana? Ibu ini parnoan banget sih. Ayah kan pejabat, siapa juga yang berani ngusik kita? Hasil kerja keras ayah kan berhak buat aku nikmatin. Betul kata anak kita. Ayah punya kuasa, nggak bakal ada yang berani ngusik kita Bu. Kalian berdua sudah dibutakan sama harta. Udah makan aja Bu, nggak bakal ada yang berani macem-macem sama keluarga kita. Percaya sama ayah. Coba ibu lihat bagian ini. Laporan resmi LHKPN Pak Tono cuma mencatatkan kekayaan 2 miliar rupiah, tapi gaya hidup anaknya di media sosial gila-gilaan. Cuman dari tas dan mobil sport baru ini aja harganya udah tembus miliar rupiah. Nggak masuk akal kalau cuma mengandalkan gaji. Bu Rifa, aku baru aja nyocokin data. Setiap kali ada pencairan dana proyek pengadaan Pak Tono, 2 hari kemudian anak ini pasti upload barang belanjaan mewah baru. Tepat, pola aliran dananya sangat ketara. Gaya hidup anak pejabat ini jadi celah paling empuk buat membongkar praktik korupsi ayahnya. Bukti kamu udah tajam nih Pak, tapi kita butuh satu pemicu besar lagi yang benar-benar membakar kemarahan publik sebelum merilis artikel secara resmi ini. Bu, lihat lagi akunnya Cindy. Dia baru aja bilang di live kalau dia mau liburan naik jet pribadi hari ini.
Luar biasa, kecerobohan budak flexing ini bener-bener jawaban dari doa kita. Ini bakal jadi pemicu yang kita tunggu-tunggu. Kejar Cindy sekarang, Riva. Begitu bukti siaran langsungnya lengkap, langsung kita susun laporan investigasi minggu ini juga. Cindy, posisi kameranya udah pas nih. Ayo kita mulai live-nya biar netizen iri lihat kemewahan kita. Halo semuanya, tebak aku lagi di mana sekarang? Dan yap, betul sekali, di dalam jet pribadi. Hari ini masih naik pesawat komersial. Aduh, maaf ya, gak level. Permisi Mbak Cindy dan Mbak Jenny, hidangan penutupnya udah kami siapkan di meja belakang. Selamat sore Mbak Cindy, semua izin penerbangan khusus untuk jet pribadi Anda sudah siap. Kita lepas landas dalam waktu 10 menit lagi. Oke Kapten, atur aja. Yang penting penerbangan aku nyaman. Lihat kan kalian netizen, apapun yang aku mau, tinggal panggil pilot, langsung terbang deh. Cindy, gila, penonton live kamu melonjak sampai ratusan ribu orang. Komentarnya ada yang marah-marah juga. Biarin mereka marah-marah, orang miskin cuma bisa iri dengki lihat kehidupan aku. Hahaha, mantap banget omongan kamu, bikin orang makin kepanasan. Video ini pasti langsung viral dalam hitungan jam. Biar viral sekalian, biar seluruh Indonesia tahu siapa itu Cindy, anak pejabat paling kaya sejagat raya. Maaf Mbak, kami mohon izin kembali ke kokpit untuk bersiap lepas landas. Selamat menikmati penerbangan Anda. Tepat di titik ini, potong videonya Pak Cindy bilang uang ayahnya nggak bakal habis buat sewa jet pribadi. Terus tempelin angka LHKPN Tono di samping wajahnya. Siap Bu Riva, grafik udah aku sejajarkan. Hasil visualisasinya jadi bikin gregetan. Riva, analisis kamu di artikel ini udah tajam. Kamu berhasil menghubungkan nomor rekor jet pribadi itu sama perusahaan cangkang terkait tender bodong. Nggak ada celah lagi buat Tono mengelak, Pak. Video flexing anaknya ini jadi bukti kunci korupsi di kementerian. Luar biasa, aku udah tanda tangan izin terbitnya. Malam ini juga langsung rilis artikel investigasi ini ke seluruh platform berita kita dan kirim cetakannya ke media nasional. Artikel dan videonya udah resmi tayang di situs utama Bu. Dalam 5 menit ini langsung dibagikan puluhan ribu kali sama netizen. Mampus kamu Tono, kejayaan hasil uang haram kamu berakhir malam ini juga. Kerja bagus Riva, sekarang kita tinggal lihat bagaimana paniknya Tono pas ruang kerjanya di kementerian digeledah besok pagi. Susi, gimana bisa artikel investigasi itu terbit? Bukannya kamu bilang semua transaksi sama jet pribadi kemarin bersih dan aman? Aku juga nggak tahu Pak. Video flexing anak Bapak di jet pribadi itu keburu viral dan dicocokkan sama LHKPN Bapak. Semuanya udah tersebar kemana-mana. Selamat pagi Pak Tono, kami dari tim penyelidik membawa surat perintah resmi untuk menggeledah dan menyita seluruh dokumen proyek kementerian ini. Tunggu, kalian gak bisa sembarangan masuk dan menggeledah ruangan saya ini pejabat tinggi di kementerian. Mohon kooperatif Pak Tono, kami hanya menjalankan perintah tugas dari pimpinan sesuai hukum yang berlaku. Bu, tolong beri kami waktu sedikit untuk menjelaskan. Jangan sita berkas-berkas pengadaan ini. Jangan menghalangi penyelidikan semua kasus stempel perusahaan cangkang dan berkas tender bodong di ruangan ini resmi kami sita. Hancur sudah, nama saya jadi berita utama korupsi nasional karena kelakuan anak sendiri. Pak Tono, kita harus pulang sekarang. Media udah mengepung gedung ini dan tim penyidik pasti menuju rumah Bapak.
Susi, kamu yakin mobil kita nggak dihadang wartawan di pintu keluar? Tenang Pak, aku udah minta supir siaga di tangga darurat belakang. Kita lewat situ aja biar aman dari kejaran media. Mohon berikan jalan, jangan menghalangi area evakuasi pejabat kementerian. Pak Tono, jangan coba-coba melarikan diri. Tim kami yang lain sudah meluncur ke ruangan Anda. Mati aku Susi, rumah mewahku pasti udah dikepung sekarang. Cindy harus segera sembunyikan semua barang mewahnya. Telepon Cindy sekarang Pak, minta dia hapus semua akun media sosialnya dan amankan barang-barang berharga sebelum terlambat. Hapus semua akun kamu sekarang, hapus semuanya. Kamu tahu nggak, kantor ayah baru digeledah gara-gara video kamu. Aku nggak tahu bakal begini, Ayah. Aku cuma mau flexing di depan teman-teman kampus aku. Aku nggak tahu kalau video jet pribadi itu bakalan viral. Ibu udah bilang ribuan kali Cindy, tahan diri kamu, jangan pamer harta. Sekarang nasib keluarga kita gimana? Ayo kamu bisa dipenjara. Selamat siang, maaf mengganggu Pak Tono. Kami membawa surat perintah penangkapan resmi untuk Anda terkait kasus korupsi. Ini seluruh dokumen tambahan dari hasil investigasi media kami, Komandan. Semua kecocokan aliran dana dan bukti digital unggulan anaknya lengkap di sini. Nanti dulu Bu, tolong beri saya kesempatan, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Nggak ada pembicaraan lagi Pak Tono. Bukti dari jurnalis dan temuan tim penyelidik di kantor Anda sudah sangat cukup. Anda resmi kami tahan. Jangan bawa suami saya, Bu. Kasihan kami. Cindy, lihat apa yang udah kamu perbuat sama ayah kamu. Maafin aku, Ayah. Maafin aku. Nasi sudah menjadi bobor. Kesombongan dan kebiasaan flexing kamu itu yang membuat jalan buat membongkar semua kejahatan ayah kamu. Seluruh bukti dokumen tender bodong, laporan keuangan perusahaan cangkang, serta bukti digital unggahan gaya hidup mewah keluarga terdakwa Tono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi. Terdakwa Tono, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum majelis hakim mengambil keputusan? Saya mengakui semua kesalahan saya yang mulia. Saya sangat menyesal dan memohon keringanan hukum demi anak dan istri saya. Ya Tuhan, Cindy, denger itu. Ayah kamu pasrah sama keputusan hakim. Kehidupan kita hancur sekarang. Maaf Bu, ini semua salah aku. Kalau aja aku nggak pamer barang-barang mewah di internet, Ayah nggak bakal ada di kursi pesakitan itu. Memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tono selama 20 tahun penjara dan menetapkan seluruh aset, harta kekayaan serta properti hasil korupsi disita habis oleh negara. 20 tahun habis sudah hidup aku. Ayah, yang mulia jangan bawa ayah aku, Ayah. Nggak ada yang perlu ditangisi Cindy. Kejahatan yang ditutupi, kesombongan pada akhirnya bakal hancur oleh kebenaran. Sekarang kalian harus bersiap angkat kaki dari rumah mewah itu karena semua udah disita negara. Kamu bener Mbak jurnalis. Kami harus terima kenyataan pahit ini. Ayo Cindy, kita keluar sebelum barang-barang kita di rumah dipasang segel. Ini kuncinya ya Bu Mariam. Ingat, sewa kontrakan ini dibayar setiap tanggal 1. Saya nggak mau ya ada alasan terlambat, apalagi sampai nunggak. Iya Bu Yayu, terima kasih banyak udah mau menerima kami. Kami usahakan bayar tepat waktu dari sisi tabungan seadanya. Beda jauh ya sama kehidupan kalian waktu di rumah megah dulu. Makanya kalau punya harta itu jangan sombong dan dipamerin melulu. Maafkan aku Bu Yayu, aku menyesal. Menyesal sekarang gak ada gunanya Cindy. Teman-teman sosialita kamu yang dulu sering ikut flexing juga mana ada yang mau datang bantu ke sini. Semua udah blokir kamu kan? Udah Bu Yayu, biar ini jadi hukuman dan pelajaran hidup buat kami berdua. Kami memang udah kehilangan semuanya.
Jenny sama teman-teman langsung menghilang begitu aja. Pas tahu ayah di penjara 20 tahun dan rumah kita disita, nggak ada satupun yang peduli lagi sama aku. Mereka cuma bertahan sama harta kita, Cindy, bukan sama kamu. Sekarang ayah harus menderita di penjara dan kita hidup prihatin di gang sempit ini akibat kesombongan kita sendiri. Aku yang udah hancurin masa depan ayah sama ibu. Penyesalan ini bakal terus membayangi hidup aku selamanya, Bu. Maafin aku, Bu. Kita harus jalani nasib ini dengan jujur sekarang, biar kisah kejatuhan keluarga kita jadi pelajaran pahit buat semua orang. Kalau kerakusan yang ditutupi kebohongan pasti bakal hancur oleh kebenaran.